Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Kali ini saya akan berbicara tentang seorang pemain yang menjadi legenda bagi PSM Makassar. Siapa lagi kalau bukan William Pluim, atau biasa dengan nama lengkap dia Willem Jan Pluim. Pemain berusia 34 tahun saat ini. Seperti tidak terlihat berumur 34 tahun kalau melihat gaya main dia, ketenangan dia, visi bermain dia di lapangan. Luar biasa ketika ia memegang bola, sulit untuk bisa direbut. Dan menjadi sebuah aset penting bagi PSM Makassar ketika ia ada di sana. Dan ini pemain yang saya rasa tidak akan bisa tergantikan dan dilupakan oleh pendukung PSM, ya, sampai kemudian ia nantinya mungkin saja pada musim yang akan datang, ya, setelah dia menambah satu musim lagi, ya, kemudian dia akan berpisah, dia akan pensiun. Ini akan meninggalkan nama besar yang luar biasa. Ini sebagai tinta emas di dalam buku sejarah PSM Makassar ketika mereka mendapatkan pemain asing, pemain asal Belanda ini yang lahir di Zwolle, ya, 34 tahun silam, dan menghabiskan karir dia, ya, sejak dari 2016 ketika ia datang. Itu terakhir ketika dia dibuang dari kompetisi di Belanda karena dari Vitesse Arnhem kemudian dipindahkan ke Roda, ya, akhirnya dia berlabuh di Vietnam bersama dengan Beckham Max di sana, namun hanya mungkin 3 bulan dan dia tidak mendapatkan hasil yang bagus. Akhirnya dia harus datang ke Indonesia dan berlabuh di PSM. Nah, berarti dia sudah sangat lama di PSM. Kalau bisa dikatakan di sini itu ada 7 tahun, ya, dia berada di PSM, dan luar biasa, ya, dia bisa mencicipi prestasi yang bagus bersama dengan Juku Eja, ya, di 2019 bisa merebut Piala Indonesia setelah mengalahkan Persija, dan akhirnya penantian yang begitu lama setelah 23 tahun di mana PSM terakhir juara pada tahun 2000, dan sekarang di Liga 1 mereka menjadi juara. Bahkan sekarang sementara ini unggul 10 poin di atas peringkat kedua Persib Bandung, ya. Dan mereka sudah mengunci gelar setelah menang di Madura, mengalahkan Madura United dengan 3-1. Pesta sudah terjadi. Tapi pengukuhan mereka akan dilakukan juga di pertandingan terakhir menghadapi Borneo. Masih ada 2 laga bagi PSM untuk menutup kompetisi musim ini 2022-2023, tapi rekor ini fantastis. Kalau tim asuhan Bernardo Tavares ini bisa meraih 2 kemenangan di sisa 2 pertandingan melawan PSIS, ya, dan melawan Borneo, akan ketambahan 6 poin dari 72 poin saat ini menjadi 78. Mereka akan menciptakan rekor tersendiri, tertinggi dalam pengumpulan pencapaian meraih angka di Liga Indonesia, ya. Sebelumnya juara bertahan Bali United itu mencapai sukses mereka pada musim kemarin itu dengan 75 poin. PSM sekarang sudah dengan 72 poin. Artinya masih ada 3 poin memang. Jadi, tapi punya 2 pertandingan. Mereka menang besok nantinya akan bertarung melawan PSIS, walaupun di kandang PSIS Jatidiri Stadion, itu mereka akan mendapat 75 poin, menyamai apa yang dilakukan oleh Bali United pada musim yang lalu. Nah, mereka balik ke kandang, walaupun kita belum tahu kapan mereka akan menutup kompetisi ini dalam pertandingan tunda, ya, bukan pertandingan tunda, maksudnya di jadwal yang tertunda, ya. Mudah-mudahan ini berlangsung sebelum Lebaran. Mereka bertarung dengan Borneo, dan di sanalah di Parepare Stadion Gelora B.J. Habibie itu akan ada pesta besar-besaran, tentunya untuk menyambut mereka bermain di kandang terakhir penutupan, dan
Mereka harus bisa mengangkat trofi di sana. Ini yang ditunggu oleh pendukung PSM. Nah, sosok William Pluim ini adalah pemain sebagai seorang pemimpin, kapten kesebelasan. Selalu di lapangan menjadi orang yang bisa boleh dibilang kepada pemain-pemain muda yang lainnya, mengemong pemain-pemain muda menjadi contoh di mana ia begitu bagus dalam mengalirkan bola, passing-passing dia sebagai pemain yang punya pengalaman luar biasa. Ya, seorang William. Saya tidak tahu kalau PSM tanpa William Pluim nantinya bagaimana. Harus mencari, harus bisa menyiapkan seorang pemain yang punya karakter main seperti dia. Tapi memang sangat sulit. Ya, dia memang berlari tidak begitu cepat, tetapi cara berpikir dia, cara dia mengambil posisi, melindungi bola di kakinya, memberikan true pass kepada pemain-pemain PSM. Dia tahu sekali. Dan kehebatan dia adalah dia bisa memecah kebuntuan di saat pemain-pemain depan, ya entah Everton, mungkin Ramadan Sananta itu sulit bisa berkutik menghadapi back-back lawan yang kuat. Dia selalu tampil sebagai pahlawan. Dan lihatlah, dia mencetak berapa? 10 gol pada musim ini. 9 assist. Luar biasa sang kapten ini. Ya. Dia bukan seorang striker murni, tapi dia bisa berdiri di belakang striker. Bisa mengatur ritme permainan PSM. Itu sangat kuat. Kenapa PSM begitu kuat dengan pertahanan mereka dan mereka kebobolan paling sedikit sejauh ini? Dengan hanya 2 kali kalah. Karena PSM punya gelandang-gelandang bertahan yang sangat kuat. Ya. Ada Akbar Tanjung, Ananda Raihan di sana. Ada Rashid ya, yang bisa bermain di posisi gelandang, Apang. Semua pemain-pemain yang oke secara bergantian kalau dipasang oleh Tavares. Dengan pemain yang mungkin lebih naluri menyerang itu hanya Kenzo Nambu. Tapi dia berdiri, Pluim ini di belakang Everton. Itu luar biasa. Dialah pemain yang menentukan mengunci gelar juara bagi PSM. Ya, di laga ke-31 kemarin di Madura, di Stadion Ratu Pemilingan. Dan kita bisa lihat, 2 gol dia di 10 menit pertama. Di menit ke-4 dan menit ke-10. Itu sudah menutup sebenarnya peluang bagi Persib Bandung untuk bisa mengejar. Selesai di sana. Dengan 2 gol ini juga sudah dalam tanda kutip membunuh asa mental dari pemain-pemain tuan rumah untuk bisa bangkit ya, membalikan keadaan. Karena sulit ketika PSM sudah unggul 2-0, berat. Ya, semua datang dari Pluim. Nah, bagaimana dia bisa berada pada posisi yang tepat ketika menerima 2 umpan dari Sayuri bersaudara. Dan dialah menurut saya yang menentukan langkah PSM ini bisa mengunci gelar sebelum ada gol yang indah yang dibuat oleh Kenzo Nambu di babak kedua. Dan kita akan lihat perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh manajemen terhadap seorang Pluim. Ini sangat tepat ketika dia diperpanjang lagi 1 tahun. Dan sangat baik, bukan tidak mungkin pada musim depan lagi PSM kembali akan tampil terengginas, ya, superior, dan mereka bisa menjadi juara lagi. Apalagi kalau ada pembelian-pembelian pemain yang sangat baik untuk menambah kekuatan PSM di semua lini, di belakang, tengah, dan depan. Ya, tetapi juga harus diingat potensi untuk kehilangan beberapa pemain juga terbuka, karena banyak klub-klub yang mengincar pemain-pemain PSM. Tentunya dengan iming-iming bagaimana pembelian yang dengan harga yang tinggi, dengan gaji yang tinggi. Jadi ini harus bersiap manajemen PSM untuk memagari bagaimana incaran yang datang dari luar terhadap pemain-pemain kunci. Ya. Pasti mereka Yakob Sayuri dan Janji Sayuri sudah diincar. Ya. Ramadan Sananta sudah diincar pasti. Semua. Ya, Ananda Raihan juga pasti diincar. Kenzo Nambu konon terakhir itu diminati oleh PSIS Semarang. Ya, di mana akan bermain dengan PSM nantinya. Itu pada besok malam pukul 20.30. Dan bisa saja hal itu bisa terbukti. Persija Jakarta juga mengincar. Ya. Kemudian dari Persis Solo, Dewa United, pemain-pemain yang saya sebut tadi, Ananda Raihan, Sayuri bersaudara. Ya, kalau kehilangan pemain-pemain ini berbahaya bagi PSM.
Karena kekuatan mereka ada, apapun dikatakan ada di sisi flank juga dengan Jakob dan Janse. Terlepas di sana juga memang ada, yang saya bilang tadi, dengan sosok seorang pemimpin, seorang kapten seperti William Pluim ini. Nah, inilah tugas bagi manajemen PSM untuk menjaga pemain-pemain terbaik mereka. Aset-aset mereka yang ada yang sudah membawa PSM ini menjadi juara harus cepat-cepat diikat kontrak, diperpanjang kontrak mereka agar tidak jatuh ke klub lain. Saya kira juga pemain-pemain gelandang seperti Akbar Tanjung bukan tidak mungkin akan diminati pemain-pemain belakang yang begitu kuat. Agung Manan, Erwin Gutawa. Ini pemain-pemain yang baik. Tapi selama manajemen itu mengunci mereka, terus bisa menahan, wah ini bagus. Dengan Juran Fernandes ada di belakang, nah, bisa saja mungkin mereka bisa kehilangan misalnya Everton. Karena masih ada Ramadan Sananta. Bisa menambah juga satu pemain depan yang lebih oke. Kalau mereka juga mendatangkan gelandang pemain-pemain terbaik juga, ya, apalagi pemain-pemain nasional yang ada yang bisa bergabung, ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi PSM untuk mengarungi musim kompetisi yang akan datang. Nah, kita akan lihat nantinya bagaimana PSM untuk menyelesaikan 2 pertandingan sisa ini. Apakah mereka mampu menambah 6 poin sehingga mereka bisa menciptakan rekor untuk mencapai 78 poin seperti yang saya katakan tadi, sehingga mereka ada di atas Bali United di akhir musim dalam pencapaian poin tertinggi. Pasti bagi Tavares dia tidak akan melewatkan bermain melawan PSIS. Tidak ingin kalah walaupun mereka sudah juara. Karena juga ini penting bagi Tavares untuk memainkan pemain-pemain terbaik. Ya, kalau bermain dengan eksperimen memainkan pemain-pemain lapis kedua juga akan berbahaya. Karena PSIS juga bagaimanapun walaupun ini sudah tidak pengaruh, PSIS yang berada di peringkat ke-13 dengan 38 poin ingin menang juga di kandang mereka. Setidaknya mereka bisa melampaui tim seperti Persis Solo yang ada 1 tingkat di atas mereka. Ya. Dan kalau PSM bisa menyelesaikan pertandingan dengan meraih hasil positif, mereka akan balik ke kandang dengan tentunya dengan lebih bergairah di saat menyambut Borneo. Saya kira motivasi PSM sedang tinggi ketika mereka bisa menjadi juara. Namun mereka tidak boleh kehilangan fokus. Ya, tetap harus tenang menghadapi 2 pertandingan sisa. Ya, boleh saja sudah meraih impian mereka menutup musim ini dengan maksudnya dengan menjadi juara. Tetapi kan masih ada sisa 2 laga lagi. Jangan sampai 2 laga ini misalnya kalah. Artinya agak tidak enak bagi PSM sudah menjadi juara tapi mereka melepas atau bisa kecolongan dengan 2 pertandingan sisa. Kan akan lebih mantap ya, ketika mereka itu juga bisa mengambil 6 poin di 2 sisa pertandingan ini. Sehingga mereka menjadi lebih sempurna pada musim ini. Sampai di sini dengan saya pembahasan soal bagaimana William Pluim ini, sosok yang paling penting, keping yang paling sangat berarti, paling berpengaruh bagi PSM Makassar, dan juga langkah PSM di dalam mengatasi 2 pertandingan sisa, termasuk pertandingan melawan PSIS nanti. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.